Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran teknik pemesinan Bridge. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang handle mesin Bridge, yaitu lebih tepatnya di kaki yang kedua, anak. Untuk itu, apabila kalian belum paham tentang kaki yang pertama, tentang bagian-bagian mesin Bridge, silahkan dilihat di video sebelumnya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kontrol dasar mesin dan handle mesin. Nah, nanti ada beberapa di antara keduanya, ada penjabaran di kontrol dan handle mesin. Nah, seperti yang kita ketahui, ini KD2, yaitu memahami handle pada mesin Bridge dan mengidentifikasi untuk proses pengepisan. Tujuannya tentu kita untuk mengetahui handle dan kontrol sebelum kita melakukan praktek, apalagi di pandemi seperti ini. Kita belajar dulu, kita kuatkan dulu konsepnya sama dasarnya sebelum melakukan praktek. Nah, kemarin kita sampaikan bagian mesin seperti ini. Nah, ada bagian mesin yang ini kontrol sama handle-nya. Di handle dirinci lagi. Oke, kita masuki ke kontrol mesin, anak-anak. Jadi di bagian mesin press itu ada kontrol mesin press yang fungsi utamanya dia sebagai sistem kontrol. Tentunya kontrol di sini yang maksud apa? Dia sebagai yang pertama. Ini saklar daya utama yang ini. Jadi ada beberapa, nanti mungkin bentuknya ada yang berbeda. Tapi yang pertama, anak-anak, di mesin press maupun bubut, nah pasti ada sistem kontrol saklar utama, pasti ada. Jadi saklar utama ini sebagai penghubung listrik ke mesin. Jadi on off-nya di saklar utama. Kemudian selanjutnya, anak-anak, ada tombol emergency. Tombol emergency ini sangat penting. Di beberapa mesin pasti ada. Fungsi utamanya untuk menonaktifkan daya dan menghentikan semua fungsi mesin. Jadi kalau ada urgency, ada sesuatu yang mendesak, penting, biasanya itu kita bisa menggunakan dengan menggunakan tombol emergency. Nah, selanjutnya ada tombol putaran clockwise dan unclockwise, biasanya disebut reverse dan forward. Dia itu berfungsi sebagai memutar spindle searah jarum jam dan berlawanan jarum jam itu. Kemudian ada tombol stop, tombol on off, kemudian ada lagi tombol coolant emergency. Di sini ada tombol spindle kiri berlawanan dan searah jarum jam. Di sini ada biasanya juga ada ini lampu indikator. Lampu indikator ini berarti menandakan mesin listrik, daya listrik masuk ke mesin press. Jadi ada daya masuk, lampunya menyala seperti itu. Tombol emergency. Selanjutnya ada handle mesin. Nah, handle mesin press ini ada beberapa. Fungsi handle mesin press ini tentunya dia sebagai penggerak meja press. Jadi meja press itu bergerak ke depan, ke belakang, kiri kanan, atas bawah, itu karena pergerakan yang kita lakukan di handle mesin. Jadi seperti yang saya sampaikan, ini ada 3 handle, 1, 2, 3. Handle yang pertama ini yaitu lebih sering berada di depan. Nah, ini berfungsi sebagai penggerak meja mesin ke depan dan ke belakang. Biasanya posisinya di sini, depan kita kalau kita mengoperasikan. Nah, biasanya disebut sumbu X. X ini ke depan belakang dan kiri kanan itu X. Geraknya melintang ke depan belakang. Ingat-ingat sumbu X, handle yang ini depan kita, bergeraknya depan belakang. Kemudian ada sumbu Y. Sumbu yang biasanya letaknya
di kiri dan di kanan ada. Dia menggerakkan mejanya ke kiri dan ke kanan. Cuma seperti ini aja. Kalau diputar ini kiri kanan aja. Dia namanya gerak memanjang, sumbu Y. Yang ketiga sumbu Z. Sumbu Z-nya ini. Nah, sumbu Z ini dia itu ada penggerak lagi, dia bukan yang hitam ini. Dia tapi seperti poros engkol yang lebih besar. Di video sebelumnya ada video tentang itu pengompresan, dia menggunakan poros engkolnya. Jadi dia menggunakan poros engkol agar putarannya lebih cepat untuk menaikkan dan menurunkan press. Ini namanya gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Nah, di handle itu yang selain 3 tadi, di meja mesin itu ada komponen lain, yaitu pengunci meja. Jadi kalau kita mengunci meja itu kita memastikan kalau waktu kita mengerjakan proses pengfrisan itu bendanya tidak bergerak, tidak goyah. Nah, kalau goyah tentunya nanti kita akan menimbulkan benda kerja yang tidak presisi, mungkin bisa menimbulkan kecacatan pada benda kerja. Nah, untuk itu kita melakukan penguncian dengan pengunci di meja press agar tidak bergerak, tidak goyah. Selanjutnya ada skala handle. Jadi di handle ini, di setiap handle ada yang namanya skala pengukuran. Dia itu ada ukuran straight grip yang menandakan ukuran. Jadi ukuran ini menandakan kalau kita putar meja ini bergerak berapa jauh. Atau 1 mili, 1,5 mili, atau 0,01 mili. Kita ingat kalau kita satuannya kecil, ada presisi, jadi memungkinkan untuk itu. Jadi kita memerlukan handle ukuran ini. Nah, fungsinya tentunya dia untuk memberikan memberikan ketelitian. Jadi kalau kita nge-press, kita menggerakkan meja enggak hanya sekedar menggerakkan meja, tapi kita menggerakkan meja itu sesuai dengan ukuran yang diminta. Nah, jadi ini fungsinya untuk ada beberapa skala. Ini fungsinya untuk memberikan kepresisian, ketepatan dalam kita melakukan pengerjaan press. Nah, di handle berikutnya akan saya sampaikan pada video berikutnya. Agar tidak terlalu panjang video kali ini, kita akhiri aja. Kita akan sampaikan di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.